Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman viewer YouTube Guru Bangsa. Selamat datang di Guru Bangsa Channel. Hari ini kita bersama dengan Pak Gugun Elguyani LLM. Pak, guru kita di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kebetulan beliau adalah salah satu pakar HTN di kampus UIN Sunan Kalijaga. Dan hari ini bersama saya juga Muhammad Tarem Faiz Failak, atau bisa dipanggil Fayas ya. Sebagai host kita akan berdiskusi terkait hal yang cukup bombastis nih Pak. Yeah. Kalau menurut Prof. Jimli itu. Karena bulan November lalu Mahkamah Konstitusi itu mengeluarkan putusan yang cukup luar biasa dan monumental. Yeah. Jadi putusan nomor 91 tahun 2020 ya, PU nomor 8 terkait dengan pengujian UU Ciptaker. Nanti mungkin kita akan tanya-tanya ke depannya Pak, mengobrol khususnya dengan beberapa hal yang tadi saya katakan bombastis. Iya. Yang pertama, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan pemilihan teman-teman penguji atau pemohon terhadap UU Ciptaker? Apakah langkahnya untuk melakukan pengujian formil itu sudah bagus atau bagaimana gitu Pak? Iya. Nah, pertama itu dulu. Terima kasih Mas Fayas. Iya. Ini alumni fresh graduate ini. Fresh graduate aktivis pemerhati konstitusi, sekarang sedang berjuang untuk beasiswa leading untuk beasiswa LPDP ya. Amin. Magister Ilmu Hukum. Tadi sudah disinggung oleh Mas Fayas ya. Sebenarnya apa sih yang bisa kita petik, kita ambil hikmah dari putusan MK tentang Cipta Kerja ya. Kan banyak permohonan itu ya. Banyak permohonan, ya belasan, dan salah satu yang dibicarakan karena yang inkonstitusional bersyarat itu ya. Ya. Tapi begini poin kita, sebelum nanti Mas Fayas menembak dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Ini momentum bahwa putusan MK tentang pengujian formil. Selama ini di dalam sejarah sejak Mahkamah Konstitusi berdiri sampai sekarang itu sudah banyak pengujian formil, tetapi selalu gagal ya. Selalu gagal. Selama dari tahun 2000 berapa? 2002 ya Pak? 2003 MK berdiri. 2003 MK berdiri. Kemudian ada beberapa pengujian formil yang dia sebenarnya majelis mahkamah di MK itu sudah contohnya di undang-undang pengujian undang-undang Mahkamah Agung kalau nggak salah ya. Iya. Seingat saya di undang-undang Mahkamah Agung Undang-Undang 3 2009 yang ketika itu diajukan uji formil, permohonan untuk uji formil. Beberapa pertimbangan atau putusan mahkamah adalah menganggap bahwa ada cacat prosedural. Law making proses dalam pembentukan undang-undang Mahkamah Agung itu ada cacat prosedur secara formil. Tetapi kan lagi-lagi MK tidak punya keberanian ketika itu, misalnya untuk membatalkan yang namanya uji formil. Begitu dikabulkan, bisa jadi seluruh undang-undang itu batal demi hukum. Batal demi hukum ini. Kita bisa belajar dari kasus pengujian 2009 ya, ketika undang-undang Mahkamah Agung diuji formil, putusan mahkamah adalah terdapat cacat prosedur, ada cacat formil di dalam law making proses, tetapi demi kemanfaatan undang-undang, substansinya katanya tidak ada masalah, substansinya masih ada kemanfaatan, dan mungkin salah satu kekhawatiran mahkamah dan seluruh orang politik bicara bahwa kalau undang-undang dibatalkan semua, kita akan ada vakum kekosongan peraturan toh. Dan itu selalu jadi alasan klaim. Akhirnya undang-undang Mahkamah Agung yang dianggap cacat formil, cacat prosedural tetap berlaku. Satu, asas kemanfaatan yang dipakai. Kalau bicara ini artinya pasca putusan MK yang 91 ya. 91 tahun 2021. Pemohonnya ya 2020 ya. 2020 ya betul. Itu kita melihat bahwa ini adalah pintu awal. Bahwa ke depan siapapun warga negara yang punya hak konstitusional sebagai pemohon di dalam pengujian norma, baik terutama yang formal, punya
punya legitimasi bahwa ini loh MK sudah memulai. Walaupun putusan inkonstitusional bersyarat itu juga agak aneh, itu hanya kompromi politik sebenarnya. Tapi dari sisi ijtihad demokrasi konstitusional, saya sepakat bahwa MK seharusnya sudah memulai Rechtsfinding menggali hukum bahwa untuk memenuhi keadilan konstitusional, putusan pengujian formil juga harus punya peluang. Memang beberapa hakim MK sempat cerita bahwa tidak mudah untuk melakukan pembuktian cacat prosedural, cacat formil itu. Oke. Bagaimana mungkin ya, Fayaz ya? Data-data tentang proses lawmaking proses itu siapa yang megang? DPR dan pemerintah. Tiba-tiba kamu mahasiswa atau kelompok pekerja, serikat pekerja, atau stakeholder yang diatur menggugat, ini tidak pernah ada hearing, tidak pernah ada proses partisipasi publik dalam penyusunan ini. Tapi DPR punya datanya. Ada kok, kami tanggal sekian hearing di Provinsi Jawa Timur, tanggal sekian kami mengadakan diskusi publik di Provinsi NTT, di rumahmu misalnya. Cuman yang menjadi pertanyaan begini Pak. Kalau dia formil kan asas pendekatan pengujiannya ke asas gitu Pak. Iya betul. Cuman apakah asas keterbukaan kata di partisipasi itu dikatakan mengundang semua stakeholder atau yang penting ada yang diundang gitu Pak, sekedar partisipatif gitu. Nah ini pertanyaan tajam nih. Begini, selama ini yang kita amati di dalam proses lawmaking proses itu seringkali rancangan undang-undang draft dari DPR maupun dari pemerintah itu hanya sekedar formalitas. Sekali lagi harus syarat ya. Pernah nggak serius bahwa rancangan undang-undang inisiatif dari legislatif maupun dari eksekutif itu benar-benar membuka ruang partisipasi publik yang serius, yang benar-benar total, yang holistik. Kalau mengatur soal cipta kerja, apalagi ini beberapa tema dalam satu undang-undang ya, dengan metode omnibus law ya, itu artinya tidak butuh waktu, saya kira setahun. Kenapa tidak cukup waktu? Di sana ada pasal yang mengatur soal PKWT, pasal tentang investasi perkebunan, pasal tentang hak-hak buruh dan sebagainya. Termasuk izin lingkungan juga dihapuskan di sana, Pak. Iya, dan itu artinya ada banyak tema, maka stakeholder yang akan exiting, yang akan diatur oleh norma itu, oleh rancangan undang-undang itu akan banyak. Dari sini kita bisa melihat kok, benar nggak sih kelompok-kelompok serikat buruh, kelompok-kelompok investor, pemodal, kelompok-kelompok masyarakat adat yang terkait dengan akan terdampak pada peraturan itu pernah dilibatkan? Dengan demikian, kita balik logikanya. Kalau hakim-hakim MK susah kita akan menguji permohonan uji formil. Iya, tetapi juga kita akan mudah men-challenge bahwa proses formil, lawmaking proses atau due process of lawmaking itu juga mudah disanggah, juga mudah kita tumbangkan. Kenapa demikian? Kita akan mengajari bahwa DPR dan pemerintah dalam konteks prosedur pembentukan ini harus tunduk pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik. Bagaimana Atamimi mengajarkan itu. Kemudian kalau kita buka di Undang-Undang 12 2011, semua asas itu harus bisa terpenuhi semuanya. Dan ini sekali lagi momentum yang baik. Kali ini memang tidak sepenuhnya dikabulkan ya, tidak sepenuhnya hanya inkonstitusional bersyarat saja. Inkonstitusional bersyarat, dan itu pun agak bimbang, abu-abu. Kenapa 2 tahun waktu ini? Sekali lagi Mahkamah akan selalu punya rasio legis, akan punya selalu argumentasi bahwa sepanjang norma di dalamnya, materialnya masih bisa dimanfaatkan, kenapa tidak dijalankan saja? Iya, Kemudian begini Pak. Kalau tidak salah dari petitumnya kan ada 3 poin. Yeah. Poin pertama itu teman-teman dalam proses pembentukannya itu melanggar asas-asas gitu Pak. Salah satunya keterbukaan tadi Pak. Iya betul, itu penting sekali ya. Yang kedua setelah disahkan masih diubah ya Pak. Iya, itu ada draft yang kepastian hukum soal draft. Yang mana sih? Ada jumlahnya pasal sekian, halamannya sekian, beda-beda. Yang mana yang pasti itu terkait dengan betul akses publik terhadap naskah
rancangan draft itu juga harus terbuka. Kalau tidak, sebenarnya naskah yang sudah leading dari DPR ini yang mana? Naskah versi yang mana ini? Jangan berubah-ubah terus, mudah disahkan. Apalagi mengganti soal alasan teknis, kita kan hanya mengubah teknis titik koma, tidak bisa. Dalam prosedur asas-asas pembentukan peraturan yang baik, kita tidak bisa beralasan bahwa kalau hanya mengubah titik koma halaman kan tidak masalah, tidak bisa begitu. Ini berkaitan dengan soal transparansi publik, bahwa publik itu harus tahu mengubah koma itu adalah ada daulat rakyat di sana. Berarti memang harus diulang dari awal seharusnya ketika pengen mengubah gitu, Pak. Saya kira kita harus belajar demikian bahwa wakil rakyat kita, legislatif kita, karena mereka punya kuasa legislasi, ya, mereka tidak bisa kemudian proses pembuatan hukum itu dikalahkan oleh kepentingan politik. Jadi proses pembuatan hukum sepanjang tidak proses politiknya buruk, koruptif, manipulatif, saya kira akan berpengaruh. Makanya beberapa pengamat menyebut bahwa uji formil Tutsingrecht tidak bisa dipisahkan dengan material. Tutsingrecht, pengujian material. Kalau MK selama ini hanya mengembangkan dari sisi pengujian material, itu keliru, karena sebaik apapun material, tapi kalau formilnya nggak beres gitu, Pak. Tidak beres, tidak aspiratif, tidak partisipatif, ya, tidak transparan. Buat apa? Berarti ini kan hukum itu hanya dibikin oleh kelompok elit politik. Makanya Prof. Jimmy sering menganalogkan begini. 560 anggota DPR kita, ya, 500-an lebih, ya, 540 itu berapa? Itu punya kuasa legislasi, fungsi legislasi. Tetapi 540 orang itu bisa dikalahkan oleh hanya 5 hakim konstitusi. Kalau kita menganut asas supremasi konstitusi, ya. Artinya bahwa demokrasi yang mayoritarian di parlemen itu, ya, itu bisa batal kalau 5 hakim dari 9, cukup 5 orang, ya, cukup 5 orang kemudian menyatakan ini batal secara formil, selesai. Karena memang di dalam seringkali proses politik legislasi itu selalu bermasalah. Itu kalau kita mengartikan demokrasi mayoritarian sebagai satu hal yang buruk gitu nggak, Pak? Dampaknya tadi. Ada potensi buruk memang. Demokrasi mayoritarian dia harus tunduk pada supremasi konstitusi dia. Tidak bisa dong kita negara demokrasi tetapi tidak tunduk pada konstitusi. Makanya yang pas itu frasenya adalah negara demokratis yang konstitusional. Pasal 1 ayat 2, ya? Iya, betul. Kalau hanya sekedar negara demokrasi, berarti pilihan mayoritas itu menjadi hukum yang benar. Padahal belum tentu benar dia, tuh. Saya ingin memberikan narasi sebentar dari uji formil, ya. Tadi Mas Fayaz soalnya memulai dari hal mendasar, ya. Ada undang-undang Mahkamah Agung, ada undang-undang notaris, ada undang-undang MD3 juga yang pernah diuji formil. Hampir semuanya sulit pembuktiannya, kecuali yang undang-undang Mahkamah Agung, ya, 2009. Itu Mahkamah menemukan benar-benar, bahkan di putusan tegas menyebutkan bahwa ada cacat prosedur memang. Coba ini, cacat secara prosedural. Karena tatib di peraturan tata tertib dan kebiasaan DPR dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi. Tapi poinnya begini, bahwa berkaitan dengan uji formil ini, yang penting untuk kita garis bawahi menjadi poin penting untuk menjadi pembelajaran bersama adalah Mahkamah Konstitusi tidak bisa berdalih bahwa proses legislasi, asas-asas pembentukan atau politik legislasi itu tidak diatur tegas dalam konstitusi, sehingga tidak ada batu ujinya, ya. Kalau hanya kayak begitu, saya kira keadilan konstitusional tidak akan pernah tercapai. Jadi saya kira Mahkamah juga harus beristihad ke depan bahwa bisa dong di skema atau konsepsi tentang pengujian formil itu dikaitkan dengan soal keadilan konstitusional, pemenuhan keadilan konstitusional. Kalau saya melihat beberapa undang-undang pasca reformasi itu justru banyak kelemahan di aspek formil. Pernah ingat enggak? Ada beberapa rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan penanaman modal asing, undang-undang kesehatan, saya ingat undang-undang perbankan ya, itu yang dianggap masukan-masukan dari konsultan lembaga donor asing. Kita bisa menyebut IMF, kita bisa menyebut misalnya beberapa donor itu ya, World Bank ya, kemudian USAID ya, American donor dari Amerika, USAID, itu justru materi-materi dari mereka itu mempengaruhi pasal-pasal di dalam rancangan undang-undang yang penting tadi. Apakah intervensinya secara langsung gitu? Intervensi karena dia di hire sebagai konsultan. Coba beberapa tulisan buku tesisnya, disertasinya Mas Zainal Arifin Mokhtar, Mas Uceng juga bicara pembaruan kelembagaan negara, State Independent Agency, lembaga-lembaga negara independen, termasuk KPK salah satunya, itu juga beberapa mau tidak mau harus kita akui itu ada aroma-aroma intervensi asingnya yang sangat kuat. Termasuk kelembagaan KPK yang dibela oleh rakyat itu, Pak? Betul, karena memang saya kira intervensi asing itu berkaitan dengan soal pembaruan, reformasi, pendampingan ya negara Indonesia transisi demokrasi, Pak. Itu penting bahwa kita memang harus terbuka terhadap masukan-masukan negara-negara asing. Tetapi saya kira tidak bisa dong kita menyerahkan gagasan-gagasan, menyerahkan pemikiran-pemikiran, pengaturan penanaman modal asing, perbankan, pengaturan sumber daya alam ke pihak mereka, ke asing. Itu kan pintunya di formal, aspek formal. Jadi bagaimana sih pembahasan itu? Bagaimana sebuah rancangan undang-undang dibahas, dikonsultasikan, tetapi justru ada peluang intervensi kepentingan-kepentingan politik ekonomi asing. Nah, yang itu bisa dekat lewat uji formil. Nah, mungkin Mas Wes bisa mengembangkan rancangan undang-undang apa saja sih yang kelihatan di naskah akademiknya. Ya. Yang muncul itu justru kepentingan-kepentingan ekonomi negara-negara liberal ya, negara-negara yang punya kepentingan penguasaan minyak, penguasaan migas terhadap termasuk UU migas yang pernah dibatalkan itu, Pak? Iya, migas, ya USDA, kemudian undang-undang sumber daya air ya, sumber daya air yang dibatalkan. Tapi begini bahwa sehat idealnya yang namanya cacat formil, begitu disebut sebagai cacat prosedur dalam pembentukan law making proses, maka pasal 1 sampai penjelasan semua batal. Itu kaidahnya. Kaidahnya di sana. Rumusnya di sana. Poinnya harus di sana. Ya, beda dengan pengujian material ya. Kalau pengujian material yang kamu uji hanya pasal, ayat atau bagian dari ayat dan pasal, yaitu yang dikabulkan oleh mahkamah. Walaupun tradisi ultra petita itu juga sudah sangat lazim ya. Karena begini, di Undang-Undang Ketenagalistrikan misalnya, yang dimohonkan oleh pemohon hanya sekian pasal, tapi mahkamah mengabulkan batal semua itu. Undang-Undang sumber daya air juga yang tahun 2013 sama. Yang dimohonkan oleh pemohon di GR itu, judicial review itu hanya beberapa pasal, tapi mahkamah ultra petitanya mengabulkan semua dibatalkan karena ada namanya pasal jantung menurut Pak Palguna itu. Pasal jantung itu pasal kalau ini dibatalkan yang lain akan mandek semua, tidak punya makna. Undang-undang KKR, Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Begitu pasal jantung dicopot oleh MK, dinyatakan inkonstitusional, kalau yang lain tidak dibatalkan sama saja karena dia bergantung pada pasal jantung tadi. Nah, itu bedanya konsekuensi pengujian formil dengan pengujian material. Jadi menurut saya ini adalah salah satu terobosan, peluang yang besar, masyarakat harus ikut mengawasi ya. Publik, rakyat yang memilih wakil rakyat di Senayan itu harus mulai, bukan hanya begitu pemilu selesai, tidak bisa. Kita dalam proses legislasi harus ikut terlibat aktif. Oke, untuk terakhir saya kasih pertanyaan penutup, tapi sebelumnya informasi saja ya. Di salah satu pemohon kemarin ada salah satu dosen kita nih Pak Ifzil Alim, di nama pemohon putusan MK terakhir. Berkaitan sama ini Pak, yang penyesuaian waktu 2 tahun tersebut harus disesuaikan dengan
karena inkonsistensi bersyarat harus disesuaikan dengan syarat-syarat yang diputus oleh MK. Iya. Itu gimana idealnya undang-undang Ciptaker ini dan peluang omnibus law ke depan gitu Pak? Iya. Harus seperti apa menurut Bapak? Saya kira memang MK tidak pakai kacamata kuda, tidak positifistik. Kalau positifistik, kalau dinyatakan cacat formil selesai tuh. Selesai. Semua. Tapi ini enggak. MK masih punya pertimbangan bahwa ini Undang-Undang Cipta Kerja ini perannya strategis. Bahkan sudah lahir food regulation, peraturan-peraturan pelaksana PP, Perpres, Permen bahkan ya. Kalau ini dibatalkan semua, selesai. Walaupun sebenarnya kalau kita mau ngejar terus, nggak ada namanya kekosongan hukum itu. Tidak ada, karena akan kembali ke norma yang lama toh sebenarnya. Cuma saya kira MK dengan agak politis akan memberi peluang kepada pemerintah dan DPR ya untuk membenahi aspek-aspek yang cacat yang selama 2 tahun. 2 tahun, dan 2 tahun itu sebenarnya waktu yang sempit atau yang longgar. Ada 2 makna. Kalau melihat kinerja legislasi, 2 tahun itu waktu yang tidak mudah untuk membenahi semua hal ini. Banyak RUU nggak selesai. Banyak RUU yang nggak selesai. Ada kemalasan wakil rakyat kita, kinerja legislasinya buruk. Kemudian ada 2 hal. 2 tahun itu kita juga akan melakukan kompromi-kompromi. Pelaku usaha yang diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja, para investor, para buruh, dan banyak hal. Artinya 2 tahun ini juga waktu yang sangat pendek untuk melakukan kompromi-kompromi ekonomi tadi. Kelabakan juga melakukan kompromi itu. Iya, saya kira tidak mudah. Kekhawatiran kita, banyak investor yang sudah masuk. Kalau ini diubah perubahan-perubahan yang sangat radikal, perubahan-perubahan yang pasal-pasal strategis juga berbahaya. Saya kira poin kita hari ini bersama Fayaz adalah anak-anak muda harus generasi muda, para aktivis, mahasiswa ya, jangan malas untuk selalu mengawasi bagaimana kinerja legislasi di DPR. Jadi mulai prakarsa rancangan undang-undang, kita harus rancangan undang-undang ini diajukan penting nggak sih? Mulai dari sana kita. Kok masuk prolegnas itu relevansinya apa untuk kita? Jangan-jangan ini hanya untuk hanya untuk menyedot anggaran aja, pragmatisme anggaran ya, pragmatisme budgeting. Karena kadang rancangan undang-undang ini tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan yang malah justru nggak masuk prolegnas. Tadi prakarsa, pembahasan juga sama. Benar nggak? Yang sering dipertanyakan kan anggota DPR itu quorum nggak ketika melakukan pembahasan pleno, paripurna dan sebagainya itu? Apakah panja, panitia kerja, pansus, balik badan legislasi itu juga berperan di sana? Itu aspek formil semua loh. Jadi kita bisa punya kesimpulan kalau hakim MK berpendapat pembuktian di uji formil itu berat, tapi kita balik. Justru di aspek pengujian formil kita punya peluang besar untuk mengawasi, senjatanya banyak. Itu kesimpulan kita. Dan satu poin lagi dari Pak Gugun tadi, jadi sebagus apapun undang-undang, kan undang-undang itu banyak ya. Biasanya teman-teman mahasiswa itu sering menguji undang-undang apa yang bermasalah secara materi dan sebagainya. Tapi tadi kita perlu memperhatikan, sebagus apapun materinya atau seburuk apapun materinya juga, kuncinya itu di formula atau pembentukan gitu kan. Iya betul, pembentukan. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sebelum kita tutup, jangan lupa like, share, and subscribe channel Guru Bangsa, karena kedepannya kita akan ada konten-konten menarik gitu ya Pak. Yes. Nanti mungkin dengan beberapa pakar atau para dosen dan ahli di bidang HTN, kita akan berbicara terkait dengan hukum ataupun politik juga barangkali dan sebagainya. Jadi jangan lupa sekali lagi like, share, dan subscribe. Dan sekian, terima kasih bersama Pak Gugun. Makasih banyak Pak sekali lagi. Sama-sama Fayaz. Dengan saya juga Fayaz dan juga tim Guru Bangsa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.